Alright teman-teman, selamat datang kembali di channel Jambi Hobi ya. Senang rasanya masih bisa bertemu kalian dalam video seputar mainan tembak-tembakan, baik gel blaster ya ataupun yang spring ya, yang menggunakan baterai ataupun yang spring. Nah, karena juga ada beberapa pertanyaan yang sering kalian tanyakan di YouTube channel ataupun Instagram Jambi Hobi itu, Bang, apakah bisa menggunakan gotri besi ya? Ini mungkin pertanyaan yang udah berulang kali, bahkan nggak cuma di channel JH, bahkan di channel-channel lain yang ngebahas seputar mainan tembak-tembakan. Mungkin pertanyaan ini yang sering kali ditanyakan oleh, ya kita katakanlah oleh seseorang yang ingin gotri itu disandingkan atau dimainkan di mainan yang harganya itu kalau bisa semurah mungkin, dan juga kalau bisa powernya sekuat mungkin ya. Oke, nah jadi di video kali ini spesial JH akan kasih Q&A ya, sebuah pertanyaan dan jawaban. Pertanyaannya, apakah mainan spring atau seluruh mainan tembak-tembakan itu bisa dipasangkan atau bisa diisi gotri 6mm ya. Di sini udah JH siapkan gotri 6mm nya ya teman-teman ya. Tuh ya. Ini gotri 6mm ya, besi ya. Ini besi 6mm ya. Jadi di bawah ini ada yang plastik, ada yang besi 6mm. Nah, apakah mainan tembak-tembakan itu bisa dipasangkan gotri 6mm ya? Jawabannya bisa ya. Kalau dibilang bisa, bisa. Tapi kembali lagi powernya yang nggak bisa, atau powernya yang nggak maksimal ya. Nah, jadi di sini kita ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini katakanlah simulasi aja, atau katakanlah perbandingan, atau katakanlah ini istilah aja ya, seperti itu. Jadi di sini ada pertama itu dia ya, mainannya busa ya, tipenya ini menggunakan amunisi atau peluru busa. Ini tipe kokang. Kalau mainan seperti ini jelas peruntukannya ini ya. Ini peruntukannya, kita ngebahas peruntukan ya. Ini peruntukannya jelas, ini nggak bisa dipasang gotri ya. Jadi peruntukannya itu hanya buat koleksi ya, atau buat anak yang main di atas 3 tahun sampai 6 tahun ya. Kalau lebih di atasnya merasa kurang. Kenapa kurang? Karena powernya ini nggak ada sama sekali ya. Karena dia menggunakan peluru busa, itu WPS-nya paling maksimal di 60 ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua di sini ada gel blaster. Nah, ini peruntukannya untuk yang lebih di atas yang ini ya. Ya, ini lebih di atas yang ini, yang pertama. Yang kedua ini gel blaster ya. Untuk gel blaster sendiri ini udah menggunakan baterai. Biasanya itu ada baterainya selalu dapat ya, baik itu mode manual ataupun auto, ataupun hanya auto aja ataupun hanya manual aja. Kalau manual aja dia nggak ada baterai ya, catatannya ya. Kalau dia ada baterai biasanya auto aja, atau kedua-duanya, bisa manual bisa auto. Nah, kalau yang gel blaster ini ya teman-teman ya, biasanya peruntukannya itu untuk anak 6 tahun ya, sampai dengan 13 atau 14 tahun ya. Kalau yang seri ini, kadang yang ada juga yang dari 14 tahun sampai dengan 18 tahun ya. Ini ya jelas ya peruntukannya. Jadi mainan ini berdasarkan peruntukannya aja ya. Kalau yang ini kan jelas ya, dia melontarkan bola gel yang tidak begitu berbahaya ya. Tuh, kenapa dibilang nggak berbahaya ya, karena nggak bisa melukai ya, cuma bikin sakit aja. Tapi tetap kalau mau bermain harus pakai safety pace ya, safety ace ya, kacamata. Tuh, dia cuma sakit doang tapi nggak berbahaya ya. Tuh, kalau yang ini ya. Nah, kemudian yang ketiga ini ya, kita ambil contoh aja atau istilah aja. Ini biasanya spring ya. Ini spring manual, dia menggunakan ball bullet ya. Kalau tadi kan gel, jelas kalau gel ini kan dipites dia pecah ya, dipites dia pecah. Makanya dibilang nggak terlalu berbahaya seperti itu ya. Nah, jadi semoga videonya bisa menjawab ya. Oke, kita keluarin dulu. Nah, kalau yang kedua ini kan dia menggunakan gel ya. Gel ini kalau kita pites seperti ini, kita pencet tuh, dia pecah. Makanya nggak berbahaya ya. Jadi begitu mungkin menghantam ke sini, dia nggak bisa berdampak apapun kecuali ke bagian-bagian yang vital ya. Itu tidak boleh karena ini bersifat mainan, tapi tetap harus. Nah, ini ya, tetap harus dijaga keamanannya ya. Tuh dia pites. Nah, kalau yang ketiga ini dia menggunakan ya, dia menggunakan bola bulat, biasanya berukuran 6mm ya. Tuh plastik ya, seperti ini. Biasanya dia berukuran 6mm seperti ini. Nah, ini tingkatannya lebih berbahaya lagi dari yang ini, namun peruntukannya sama ya. Sekitar 6 sampai dengan 18 tahun. Dan juga ini kalau dibikin buat melukai, dia tidak bisa melukai. Kalau bikin cedera juga nggak bisa. Tapi kalau bikin sakit, ini sakit banget, lebih dari yang tadi ya. Tuh ya. Nah, tuh, kalau bikin sakit ini lebih sakit dari yang tadi ya peruntukannya. Nah, apakah yang ini bisa dipasangkan BB gotri yang besi itu? Jawabannya bisa ya. Kemudian apa yang kedua tadi? Yang kedua tadi bisa dipasangkan BB gotri. Pertama, ini diameter bolnya ataupun diameter pelurunya tadi ya, dia 8mm. Sementara gotri itu 6mm. Jadi kalau mau dipasang itu kita harus kecilin dulu volume diameternya ya. Kalau mau dipasang langsung ya, kalau nggak dikecilin volume diameternya, makanya dia nggak bisa ya. Tuh bisa dilihat jarak lubang diameternya kan besar ya. Kalau kita pasang dengan gotri sekecil ini ya, artinya kita harus modifikasi agar volume dari diameternya ini kecil ya nih. Ini kan 6mm, sementara di sini sekitar 8mm. Kalau kita masukkan tuh ya, jelas ya ada banyak sisa longgarnya tuh di situ ya. Banyak banget sisa longgarnya. Apakah ini bisa? Ya, jawabannya bisa ya. Kalau kita
lakukan tembak juga dia bakal keluar ya ini ya. Kalau kita tembak dia juga bakal keluar ya. Ya sebentar kita nyalakan dulu. Namun kalau yang ini kalau nggak kita compare dia akan keluar langsung ya kalau kita balik seperti ini. Nah, itu dia langsung keluar dari lubang larasnya di depan ya. Nah, jadi harus kita compare dulu, kita kecilin dulu di bagian lubang sininya supaya dia rapat ya. Jadi waktu kita balikin seperti ini, dia nggak keluar begitu aja. Jadi kita masukin seperti ini. Nah, ini kalau kita shoot ya, dia tetap bisa keluar ya. Tuh. Namun powernya ya kembali seperti pertanyaan di awal tadi, ini powernya. Jadi powernya itu nggak begitu maksimal ya. Yang kedua ini tetap bisa ya. Yang kedua tanpa kompor karena dia bawaan langsung dari pabriknya itu menggunakan BB 6mm seperti ini. Jadi ini tanpa perlu kompor-kompor lagi udah bisa langsung pasang, udah bisa langsung pakai. Namun akan tetapi seperti yang dia katakan di awal tadi ya, untuk kecepatan ataupun FPS ataupun powernya ini ya kurang ya seperti itu ya. Baik mau kalian upgrade seperti apapun tetap kurang powernya ya. Nah, ini BB Gotri udah kita masuk ya. Ya, kita coba tes. Ya, ini nggak keluar ya karena dia diameter bawaannya memang 6mm jadi nggak keluar ya. Begitu kita balikin seperti ini dia memang nggak keluar karena dia BB bawaannya 6mm ya. Jadi ini tanpa perlu kompor lagi. Namun kekurangannya akan tetapi kalau kita paksakan menggunakan BB Gotri 6mm dia powernya nggak maksimal ya. FPS-nya juga kecil banget bahkan menurun, bahkan sangat menurun ya. Walaupun mau kalian modif seperti apa, seper ekstrim apa, dia tetap nggak bisa karena pertama volume pistonnya kecil ya. Jadi jarak pennya itu pendek ya. Kecuali mungkin yang lebih besar bisa, tapi tetapi tidak begitu maksimal juga ya karena dia tidak mengandalkan tekanan angin. Jadi begitu angin itu dilontarkan dari piston ini dia mengandalkan kekuatan per. Berbeda dengan sebuah mainan itu kalau dia mengandalkan tekanan angin ya. Kalian tahu kan tekanan sama kekuatan itu berbeda ya. Jauh tingkatannya di atas tekanan. Kalau kekuatan per itu kan dia masih di bawah dari tekanan. Nah, ini kalau kita tes shoot dia akan keluar ya. Nih, kita pun bisa pakai tangan ya. Tuh, keluar ya. Udah jelas ini keluar. Jawabannya seperti itu ya. Nah, kalau memang teman-teman pengen atau memang penasaran banget sama yang BB besi itu, teman-teman ya JH sarankan teman-teman ya merogohkan dana lah lebih naik sedikit, coba di airgun ya. Nah, seperti ini ya. Kalau ini ya jelas ya dari bobotnya aja ini udah terasa ya 3 kali lipat lah boleh bilang ya, 3 kali lipat dari mainan-mainan yang lain ya. Ya. Nah, kalau yang seperti ini teman-teman memang direkomendasikan atau memang dikeluarkan diproduksi memang untuk BB Gotri 6mm ya. Jadi istilah katanya itu perbandingan katanya ya. Untuk pertanyaan teman-teman, Bang, apakah bisa menggunakan Gotri 6mm? Jawabannya semuanya bisa ya. Cuma akan tetapi dia powernya nggak maksimal. Nah, kalau memang pengen yang Gotri 6mm itu coba teman-teman cari yang airgun. Biasanya di toko hijau itu masih ada yang jual ya. Tapi dengan kata kunci yang berbeda ya. Jadi nggak terang-terangan misalkan namanya Umarek atau apa segala macam, biasanya seperti itu nggak terang-terangan, misalnya G19 RCF seperti ini ya, dia nggak terang-terangan karena kenapa? Karena biasanya itu kedetek jadi berbahaya seperti itu ya. Kalau yang seperti ini teman-teman itu wajib ada KTA ya. Ini bisa ya. Ada satu lagi di bawah ini harusnya ya, cuma kita lagi nggak keluarin unitnya. Itu dia green gas ya. Green gas itu juga bisa dipasangkan Gotri 6mm, tapi dia powernya nggak semaksimal ini ya. Nggak semaksimal ini. Jadi yang maksimal itu tetap yang ini ya, tetap yang airgun ya, tetap yang menggunakan tekanan gas di dalamnya tuh di sini. Inilah yang maksimal kalau teman-teman pengen menggunakan Gotri 6mm ya. Ini yang paling rekomendasi kalau teman-teman mau menggunakan Gotri 6mm ya. Nah, inilah jawabannya teman-teman ya. Jawaban dari pertanyaan kalian itu yang menanyakan apakah bisa Gotri 6mm, jawabannya bisa ya, bisa ya, jawabannya bisa. Akan tetapi powernya nggak maksimal kecuali kalian belinya unit airgun. Tapi ingat, airgun ini sangat berbahaya dan bahkan bisa melukai ya. Itu catatan penting ya. Ini sangat berbahaya dan bahkan bisa melukai, dan juga hukumnya ada untuk yang ini ya. Hukumnya ada, berbeda dengan seri-seri yang lain. Ini kita tinggal main-main doang, dia nggak ada hukumnya dan juga nggak bisa melukai ya. Kalau dibilang berbahaya tapi nggak bisa melukai. Nah, kalau yang seri tertinggi, kita katakan tertinggi saat ini untuk di era mainan ya. Ini mainan bukan asli ya, ini mainan. Kita katakan seri tertinggi karena dia berbahaya dan bisa melukai ya. Ini bisa melukai bahkan kalau terkena tulang atau di bagian-bagian yang lunak lainnya organ tubuh baik hewan ataupun manusia, ini bisa mencedera ya. Nah, jadi ini sangat berbahaya sekali, tidak disarankan ya yang ini untuk di petantang-petenteng ataupun buat dimain sehari-hari. Ini buat kita latihan menembak di lapangan tembak ya, seperti itu. Penggunaannya juga diatur oleh undang-undang. Jadi seperti itu teman-teman ya, jawaban dari pertanyaan kalian Q&A kita kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan boleh langsung di komen aja ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di Q&A kita berikutnya.